Asik banget. Jahit jadi keluyuran. Karena syuting di daerah apa? Ngene semoga syukur jangan 5 sampai 10. Ini sih murah. Mobil ya. Iya. Oh, sing kayak iki wis kon dia fokusnya wis lawe. Tak dulu iya. Bisa enggak itu ngene kan. Ya, oh. Boleh mau ya. Klarifikasi dari kasing priwe. Lagi loro di tenda karo tarik. Kita apa mau apaan? Kuwi carane Mas. Sing teyeng malah Rika. Kayak sare wong duwe duit. Kayak sare wong duwe duit. Ayam pedus. Aku emang naik ansor tang kae Kapulaga Kang. Terus suwe. Jadi anak tanah gede kayak wong Jawa tapi nambah bakan. Karena 57 sangga. Sangga kan berarti sangga kan 5 ubin. Tiga kepingna gue itu betul. Caranya kon dikelola nang bocah ansor bani. Itu dulu Kapulaga. Kayak aku doin siki ki mulai panen tapi lagi murah. Jadi bocah lah belilah. Tapi lagi kita sanggup kan? Apa? Panennya Setahun. setahun. Dapat setahun kan mimpil terus. Bisa sebulan sebulan isi mani terus kembang isi. Iya. Pertama box sing nganti setahun. Iya. Kan anu terus. Anggaris biasa rutin dia panen ya kembang cepat. Nanti bapak kan rencana. Iya. Makan. Ini tergantung kan. Kita lagi bener misalnya potensi bio, potensi usaha. Ya terserah programnya apa. Harus programnya lebih apa terserah. NU gede, bahkan masa orang di apa-apa. Di ke desa, kita sama desa. Jadi kayak gitu loh, kadang nek kandah, kayak yang mungkin ranai kandah FM. Pedes memang tidak belum terpanggil sampai ke saraf. Nah kayak gitu apa udah pedes kan bukan, dia emang gerakannya. Mau ada presentasi, mau presentasi dengan kameranya bapak apa? Kameranya dulu.
Langsung ya. Saya juga online. Langsung pencet tengah aja ya. Sudah apa ini? Belum. Dia sih on ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Sana itu ada kali ya. Kali Sungai Logawa. Sungai Logawa. Sungai Lugawa itu menopang perairan yang signifikan kalau yang juga kering dan apapun tetap mudah-mudahan sahabat-sahabat saya ke desa yang benar-benar hidup karena ini ya dan tingkat semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat desa Bapak Anjait. Kunjungan dari NI Zimbabwe. Selain ini mana sih? Selain ini? Selain ini mana sih? Kayaknya kecil banget. Apa tuh mana kan? Hah? Teles. Anu teles. Teles. Ngeri-ngeri sedap sekali. Dari lemak seubin pira? Apa? Lemak seubin Nggonku kan sangga dole. pira? Sesangga kan 5 ubin. Sangga pira? Nang orang tanggane ngene nyong kaya nang desa tapi selarang-larang banget wong Araban sih ya tidak. Ya 30, 25. Dibagi 5 iki. 5 juta. Iya. Pinggir jalan loh. Ya mau akses mobil. Iya. Tapi kan Lampung Sari sih murah ya. Mbuh kan daerah kan anu akeh persaingan luar negerian iki. Pira-pira dituku dibubuhi banget. Dibanding karo NJOP-ne adoh. Lho Singasari ki ngene Jenal Pentol 50 juta sesangga. Belang ke barangnya. Biasanya ya sekitar RW. Hah? Ya. Halo? Halo? Ya wis ki lagi ngalar ya wis ki. Monggo. Ki. Ada sini yang kecilan sini. Depan Pak Kiai. Nah, depan. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Ada yang dari untuk dokumentasi apa? Oh iya. PPNU teka. Saya tahu dulu. Kemana lo? Singasari. PPNU dari PPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, keren. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Kunjungan dari PPNU Gus Soleh Sofyan di prospek loka wisata, rencana loka wisata milik NU. Anu didampingi kan dijejeri mburine. Dari sini PAUD. Dari PAUD berarti dari sana tuh. Batas tanahnya. ya, itu view yang tadi saya bicarakan, itu view menu Trate itu kota kabupaten Sampai sana. ke ujung mana? Itu ya. Iya. Iya. Ujung yang pohon itu bukan? Iya. Sampai ke sini. Sana sampai ke sana Ke timurnya masih. Nah itu nanti Pak Yai itu turun. Itu Stein, Sungai. Yeyen Saisu. Yang biru itu, yang hijau. Iya. Yeyen Saisu. Win. Menara Trate yang bikinan Kabupaten Banyumas. Perlu ke sana apa Bu? Lewat mana? Anu tanahnya masih belum keras. Jadi nanti pembuatan jalan ini kan ada sungai. Kelihatan Menara Trate dan Win Saisu.
saja nanti Pak Ketua NU, Ketua Harian NU atas nama tidak bisa, harus atas nama orang, dan ketika masuk ke koperasi adalah bukan membawa nama lembaga tapi nama orang. Kemudian dari asas demokrasi yang ada di koperasi itu yang menentukan bahwa suara dalam modal itu tidak menentukan sebuah keputusan yang ada di koperasi, menjadikan sebuah koperasi sebuah lembaga usaha badan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan usaha yang lain. Selanjutnya, koperasi juga tetap karena merupakan gerakan ekonomi rakyat, bahwa koperasi yang paling utama adalah melayani apa yang menjadi kebutuhan anggota atau melayani apa yang dibutuhkan oleh anggota, baik itu sesuai dengan kebutuhannya, apakah anggotanya membutuhkan barang konsumsi, barang produksi, atau pelayanan yang lain, itu nanti tergantung kepada komunitas anggotanya. Komunitas anggota seperti ini maksudnya. Koperasi simpan pinjam biasanya dibentuk oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang membutuhkan permodalan. Kemudian koperasi produsen dibentuk oleh sebuah kelompok masyarakat yang memang rata-rata menghasilkan sesuatu. Koperasi pemasaran biasanya dibentuk oleh sekelompok orang yang juga menghasilkan sesuatu tapi yang mengalami permasalahan dalam pemasarannya. Dan di babakan ini tentunya nanti kita akan membentuk koperasi sesuai dengan masyarakat atau anggota yang paling banyak membutuhkan. Sebagai contoh, koperasi konsumen, kita akan membentuk koperasi umpamanya saja. Berarti memang koperasi dibentuk karena masyarakat di sini membutuhkan barang-barang konsumsi yang sementara didapat mengalami kesulitan. Ini akan melatar belakangi koperasi itu dalam hubungan. Sebagai contoh, kenapa kita ingin membentuk koperasi? Ada satu hal yang memang kita mengalami kesulitan dalam mengupayakan itu. Contoh koperasi konsumen, koperasi konsumen, karena umpamanya kita harus belanja ke pasar, kemudian letaknya jauh, kemudian di sana atau mengalami kesulitan lain atau nah itu makanya kita membentuk koperasi karena kita tidak bisa melakukan secara sendiri. Kenapa kita membentuk koperasi? Karena kita tidak bisa atau mengalami kesulitan ketika kita mengupayakan secara sendiri. Sesuatu hal yang sudah bisa diupayakan atau dengan mudah diupayakan secara sendiri, maka kalau dikoperasikan akan kurang efektif. Jadi kita berkooperasi karena kita tidak mau bisa atau mengalami kesulitan ketika kita mengupayakan secara sendiri. Kalau sesuatu hal yang sudah bisa diupayakan sendiri, ya supaya berjalan sendiri saja. Sebagai contoh, petani mungkin membutuhkan pupuk, diupayakan secara sendiri kan susah, dan nanti diupayakan dengan koperasi. Ketika diupayakan secara bersama, maka akan lebih mudah atau memperoleh keuntungan dengan diupayakan secara bersama. Untuk membantu koperasi, setelah kita melihat kenapa kita punya alasan untuk berkoperasi, karena alasan tadi bahwa diupayakan secara sendiri-sendiri susah, maka kita berkumpul, bermusyawarah untuk mendirikan sebuah lembaga yang bisa menolong kesulitan-kesulitan yang kita alami bersama. Sehingga dengan adanya kelompok atau kelompok koperasi ini bisa membantu apa yang menjadi kesulitan kita, sehingga ada manfaatnya koperasi itu dibentuk. Jangan sampai kita membentuk koperasi karena suatu hal yang memang
Nuwun sewu karena kita tidak benar, nuwun sewu karena kita menginginkan sesuatu yang katakanlah ya gampangannya yang ikut-ikutan atau bahasanya atau instruksi dari atasan. Kalau itu memang seperti itu, ada instruksi dari atasan, kemudian kita ikut demokrasi, kita bentuk dan sebagainya. Jangan sampai kita membentuk kongres seperti itu, tapi kita membentuk kongres memang sebuah kebutuhan. Ketika kebutuhan itu dibentuk, maka yang pertama dibutuhkan adalah komitmen. Dalam memenuhi sebuah kita harus membutuhkan, amat sangat membutuhkan komitmen dalam itu. Komitmen itu yang pertama dibentuk untuk kita melakukan usaha secara bersama-sama. Banyak sekali koperasi dibentuk hanya karena tidak ada komitmen atau kurang kuatnya komitmen, maka koperasi itu hanya bertahan beberapa tahun saja. Setelah itu koperasi itu tidak tahu kemana. Yang pertama dibutuhkan komitmen adalah komitmen dari anggota. Anggota itu harus berkomitmen bahwa kita akan membentuk sebuah badan usaha atau perusahaan. Harus disadari bahwa komitmen anggota untuk membentuk sebuah perusahaan yang pertama adalah kita harus memikirkan sebuah kewajiban, jangan pernah berpikir hak. Hak nanti dipikir keamanan. Apapun ketika kita akan membentuk sesuatu, yang pertama yang dipikir adalah kewajiban kita sebagai pembentuk atau pemilik organisasi tersebut. Yang kedua adalah komitmen dari yang diberi kuasa untuk mengurusi organisasi. Di sini harus ada komitmen juga bahwa yang diberi kuasa nanti oleh anggota untuk mengurusi organisasi itu harus percaya, tidak boleh tidak percaya. Siapapun, pokoknya kalau ada anggota yang tidak percaya kepada yang ditunjuk jadi pengurus, maka komitmen tidak akan berhasil. Oleh karena itu, yang ditunjuk jadi pengurus harus yang percaya diri dan bisa dipercaya. Kemudian ketika anggota menunjuk kepada pengurus, juga harus memberikan kepercayaan secara penuh kepada yang ditunjuk sebagai pengurus. Itu komitmen yang itu. Komitmen yang pertama kewajiban. Kewajiban yang pertama nanti sebagai pemilik panjenengan adalah untuk sebuah karena di badan usaha. Yang pertama adalah memberikan permodalan. Permodalan koperasi apa? Ada dua, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Kira-kira sanggup enggak ibu-ibu, bapak-bapak memenuhi kewajiban? Yang pertama sebagai pemilik badan usaha memberikan simpanan pokok simpanan wajib. Siapnya berapa ibu, bapak? Tawaran 200. Simpanan pokok, simpanan wajib 10.000 ya bulan. Kira-kira mungkin berapa tahun yang 10.000 itu? Kalau yang 200 itu biasanya cepat jajat lunas, tapi yang 10.000 kalau nggak diekutna kelalen. Apalagi lama-lama kalau nggak ditagih kelalen. Nah, ini komitmen yang pertama sebagai pemilik perusahaan adalah memberikan. Ya di sini pengusaha pasti tahu, pasti yang punya usaha. Yang pertama yang walaupun modal bukan yang utama, tapi modal sangat penting bagi sebuah usaha. Yang kedua, nanti komitmen itu percaya dan percaya. Panjenengan sebagai anggota harus percaya kepada pengurus yang ditunjuk. Pengurus yang ditunjuk harus percaya. Kalau di antara panjenengan menunjuk pengurus yang tidak percaya, maka pasti di tengah jalan lah. Kayak wong iya, pasti akan seperti itu. Jangan sampai setelah kita menunjuk nanti kita cerita tidak sukanya kepada pengurus yang itu. Pokoknya apa yang terjadi adalah sebagai rahasia internal di koperasi tersebut. Jangan sampai nanti ada masalah internal di koperasi, orang lain tahu tapi secara internal koperasi tidak. Setiap ada persoalan yang diselesaikan secara internal
tidak usah dijeret-jeret atau ada masalah. Kemudian yang selanjutnya komitmen yang ketiga dengan harus memanfaatkan jasa pelayanan yang ada di koperasi. Kenapa? Karena kedudukan anggota dalam koperasi adalah satu sebagai pemilik, dua sebagai pengguna jasa. Kira-kira bentuk koperasinya nanti yang akan dibentuk itu koperasi apa, ibu bapak? Sudah ada gambaran belum? Kira-kira apa itu koperasi apa yang akan dibentuk? Di Indonesia sekarang hanya ada 5 koperasi. Koperasi produsen, konsumen, pemasaran, jasa, sama sindikat kerja. Acara sindikat kerja. Kalau bisa apa? Cuma dari namanya itu nanti harus terbentuk satu nama di awal nama koperasi. Contoh koperasi produsen apa, koperasi konsumen apa, koperasi pemasaran apa, koperasi jasa apa. Dan nanti usaha-usaha lain itu sebagai usaha berhubung dan usaha tambahan. Jadi namanya harus tetap menunjuk salah satu bentuk koperasi, tidak boleh semua faktanya. Jadi koperasi pemasaran, koperasi pemasaran apa? Usaha utamanya adalah pemasaran, nanti usaha pendukung dan usaha penunjangnya adalah produsen, konsumen, jasa. Bisa dulu nanti membejani pemasaran, konsumen, perusahaan jasa. Iya. Kemudian komitmen yang selanjutnya ya, memanfaatkan jasa pelayanan. Artinya seperti ini. Ketika nanti sebuah koperasi berdiri, tunjuklah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran atau koperasi yang gampang, yang mungkin paling ini sih paling penting apa ya mas? Yang paling penting dibentuk ya. Koperasi pemasaran atau koperasi konsumen. Berkan misalnya, kalau sekarang yang tadi saya dapat bocorannya itu sementara yang sudah berjalan katanya sebagai dropping barang-barang kebutuhan di sekolahan. Nah, umpamanya di sini ada sekolahan atau yang umur di sekolah, kemudian itu harus nanti koordinasikan dengan sekolahnya ketika ada koperasi. Bahwa kami sudah punya koperasi, tolong dimanfaatkan koperasi kami bahwa kami bisa mendrop barang-barang ini. Jangan sampai nanti kedudukan ibu sebagai anggota ikut sebagai perantara. Kalau saya perantara nanti, kalau perantara kan bisa dipanggil ganding, jangan sampai seperti itu, mohon maaf. Jadi sebenarnya semuanya diserahkan ke koperasi dulu, diperkenalkan kepada sekolah. Kemudian bagaimana memperoleh jasa pelayanan? Umpamanya nanti koperasi ini membuka toko, membuka warung, ya tolong yang beli pertama yang panjenengan, yang beli pertanyaan ke orang itu panjenengan semua, jangan mengandalkan orang lain. Rumah saya jauh, sekarang kan gampang, ada HP, ada apa, dimanfaatkan itu teknologi. Saya butuh beras yang biasanya belinya sekali 10 kilo ya belinya ke koperasi. Umumnya ini kok bentuk ada pemasarannya, yang mau dipasarkan apa, namanya produk-produk panjenengan yang dipasarkan apa. Umpamanya jangan nanti akan memasarkan produk yang umum di sini apa dibagi sama bahan yang banyak. Lewat koperasi, kalau jual ke koperasi, contohnya di sini bapak kan pernah ada juga pengrajin gula koperasi dibentuk oleh pengrajin apa? Pernah dapat sertifikasi dari PPAK untuk pengrajin gula umpamanya. Lalu dijual ke sana harganya lebih mahal, jangan sampai seperti itu. Jadi ya nanti koperasinya yang dimanfaatkan yang pertama. Nah itu komitmen yang ketiga. Komitmen yang selanjutnya yaitu yang komitmen yang keempat untuk koperasi bersama-sama melindungi koperasi dari tindakan yang tidak baik secara internal maupun eksternal. Panjang ini sebagai garda terdepan. Garda terdepan dari koperasi dalam melindungi koperasi. Karena apa? Mungkin dengan lahirnya koperasi di sini nanti ini moga-moga tidak terjadi
pengalaman kami nanti di tahun-tahun sampai dengan 3 tahun pertama, 2 tahun pertama lah ya, Nuwun sewu, nanti jangankan orang melirik panjenengan pun gak bakal ada, kecuali yang hadir di sini. Boleh nanti dibuktikan. 1 tahun 2 tahun pertama jangankan orang melihat itu, melirik pun tidak. Boleh percaya. Nah, komitmen panjenengan di sini ini untuk mempromosikan operasi panjenengan kepada masyarakat sekitar. Bahwa di sini ada operasi yang nanti fungsinya seperti ini, seperti ini. Dan kemudian yang kedua itu lah kayak contoh nih, kayak Pak Koperasi karena yang tutup, Koperasi karena tutup. Nanti tugas panjenengan jangan melindungi koperasi. Itu faktor eksternal. Faktor-faktor yang akan menjatuhkan atau yang akan menghambat operasi. Nanti ketika jenengan sudah mulai nama, ya, baru nanti koperasi panjenengan akan dilirik. Nanti kalau sudah semakin besar, baru jenengan akan dilihat. Baru nanti setelah koperasi panjenengan semakin besar, nanti akan jadi rebutan. Ingat, itu rumusnya akan jadi rebutan di situ. Jadi pertama dilihat U3, kedua dilirik, nanti dilihat setelah besar akan jadi rebutan. Karena apa? Di koperasi itu ada periodisasi kepengurusan. Itu yang menyebabkan nanti ada kalau sudah besar orang-orang yang ingin memanfaatkan yang sudah ada di koperasi itu akan punya kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah koperasi. Itu biasanya siklus pertumbuhan koperasi. Nanti kalau sudah ada pertarungan kepentingan di koperasi, baru nanti tinggal jatuhnya koperasi. Jadi siklusnya seperti itu koperasi nanti ya. Dari taksir dari awal siklus koperasi seperti itu. Nanti siklus koperasi dari tidak dilihat, dilihat besar itu jadi rebutan nanti dibuat. Bagaimana cara mengatasi ini? Nanti bikinlah peraturan yang baik dalam koperasi, sehingga nanti siklus itu tidak terjadi, tapi siklusnya adalah bertumbuh terus. Hukum alamnya waktunya mati ya memang Tuhan yang menentukan, itu hukum alam itu. Tapi siklus alamnya yang normal tidak terjadi. Nah, itu komitmen yang keempat. Ya, saya itu komitmen yang terakhir lah. Nanti selanjutnya itu terserah panjenengan. Yang penting seperti itu. Jadi jenengan nanti saya bicara sini kewajiban dulu, kewajiban. Nah setelah saya berkewajiban, nanti saya baru bisa bicara hak. Hak panjenengan sebagai anggota itu apa? Yang pertama, panjenengan itu punya hak suara di koperasi. Jadi punya hak suara, tiap tahun ada kewajiban koperasi yang namanya rapat anggota. Jenengan punya hak hadir yang pertama, yang kedua hak bersuara. Hak bersuara baik mengusulkan pendapat maupun memilih dan dipilih jadi pengurus. Itu tentunya nanti dalam memilih pengurus ya wong sing yang pertama itu tentunya yang jujur ya, orang yang jujur, kemudian orang yang kober, nanti pinternya nanti berjalan, karena pinter itu bisa dipelajari, tapi kalau jujur itu gak bisa dipelajari. Jujur itu sudah bawaan. Jadi jujur yang pertama sih kalau milih kepengurusan nanti yang pertama itu yang jujur itu orang yang jujur, kemudian orang yang punya waktu, kemudian pinter itu seiring, karena pinter itu bisa belajar. Tapi kalau jujur itu patok. Namanya saya gak jujur ya tingkatnya jujurnya sampai ke situ, sampai kapanpun ya sampai ke situ. Jadi nanti dalam memilih kepengurusan seperti itu untuk selanjutnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua hak panjenengan itu apa? Hak panjenengan itu bisa memperoleh jasa pelayanan. Umpamanya di sini kok ada mengadakan operasi, mengadakan kegiatan apa yang dijalani oleh dari pihak ketiga. Kalau jenengan memang punya hak dapat ya dapat. Kemudian yang
sisa hasil usaha. Kalau ada sisa hasil usaha, kalau enggak ya nanti menunggu ada sisa hasil usaha baru dapat. Kalau belum ada ya jangan mengharap saya sendiri, jangan beda setahun kondisi jauh itu ada. Pokoknya namanya kemudian yang punya usaha ya sendiri, yang pernah membuka warung ini Pak itu katanya juga ada bangsa ya. Berapa tahun harus merintis supaya bangsa terkenal Pak? Lama. Jadi jangan berharap nanti aku sudah operasi kok tahun esok kok ini jangan pernah berpikir seperti itu. Berpikirnya bahwa kita memiliki kewajiban dulu setelah pekerjaan berkembang, punya komitmen dari 1 sampai 4 tadi kewajiban kita, kemudian baru. Pokoknya nanti tahap pertama itu ya tahap pertama ini kan dari komisi keempat tadi yang saya sampaikan. Pertama itu nanti kalau dicemooh ya pertama ada yang namanya memberikan organisasi pertama itu banyak yang dicemooh dan banyak orang percaya pasti itu dilakukan. Saya sudah mengalami seperti itu dan sudah mendampingi berpuluh-puluh koperasi, ceritanya juga sama seperti itu. Kalau kita nggak buat cemoohan ya nanti kita akan timbul. Kalau kita nggak buat ya karena koperasi yang tutup ya jangan sampai nanti kita punya kuat di sini kuat bahwa kita akan memberikan sebuah koperasi sebagai wadah panjang untuk lebih meningkatkan ekonomi pajak secara bersama-sama bahasa sendiri. Nanti kan fungsinya ya orang yang mampu itu memberikan dorongan, yang kurang atau yang membutuhkan ikut jangan gandul tapi ikut rewangi. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah bagaimana cara mendirikan koperasi. Ya di sini tadi sudah disampaikan oleh pemrakarsa bahwa pada hari ini itu kita sukanya launching. Sebenarnya bahasa launching itu yang sudah terbentuk launching itu yang sudah ada tinggal berjalan. Kalau secara mekanisme pembentukan koperasi pada hari ini secara ini belum terbentuk karena terbentuknya legal formalnya koperasi setelah ada rapat pembentukan, dan rapat pembentukan itu sifatnya itu dihadiri oleh orang yang membidangi koperasi, baik itu dari dinas maupun dari diri Kopinda atau dari masyarakat yang membuat koperasi. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah terbentuk nanti pemerakat itu memastikan kembali mengenai kepengurusannya, kemudian bentuk operasinya, kemudian apa-apa yang akan tercantum dalam anggaran dasar koperasi disampaikan kembali, diforkan kembali sehingga panjenengan yang hadir di sini merasa mantap dan merasa bahwa ibaratnya ini merupakan akad panjenengan, ada saksi yang menyaksikan itu karena yang menyaksikan akad panjenengan untuk melaporkan pendirian koperasi panjenengan, sehingga nanti kesaksian panjenengan akad panjenengan itu ada yang menyaksikan. Ketika akad panjenengan ada yang menyaksikan, maka ketika ada yang ingkar, ada saksinya kan seperti itu nih. Ya, jadi sebenarnya kami nanti yang menyaksikan akad panjenengan untuk berangkat mendirikan koperasi dengan ketentuan yang sudah tercantum dalam draft anggaran dasar. Ini tetap kami ingin menyaksikan seperti itu karena memang mekanismenya seperti itu, mekanisme pendirian koperasi. Kemudian urutan selanjutnya bahwa apa sih kewajiban panjenengan setelah berkoperasi, apa sih hak panjenengan setelah berkoperasi. Tentunya ada hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga. Kewajiban panjenengan sebagai lembaga adalah nanti panjenengan harus melaksanakan rapat anggota tiap tahun, wajib hukumnya. Kalau dalam Islamnya itu sholat 5 waktu yang utama. Setelah bersahadat, kewajiban yang pertama melaksanakan rapat anggota. Kalau tidak melaksanakan hukumnya apa? Hukumnya 3 tahun tidak melaksanakan rapat anggota, maka hukumnya secara ini
atau dianggap koperasi tidak aktif, dan kalau untuk mengaktifkan kembali harus rapat anggota lagi untuk mengaktifkan kembali. Kemudian kewajiban yang kedua Pak, kewajibannya adalah memenuhi aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Keoperasian, yaitu Undang-Undang 25 tahun 90. Kemudian hak panjenengan itu apa? Hak panjenengan sebagai badan usaha adalah yang pertama harta kekayaan atau hak-hak kewajiban Anda dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Artinya seperti ini. Ketika koperasi ini mengalami kerugian, maka panjenengan hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disetor kepada koperasi, kecuali memang melakukan penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu maka akan ditelusuri secara masing-masing orang atau secara hukum yang berlaku. Kemudian hak yang kedua bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu pemerintah dalam hal ini semua lembaga pemerintah, kemudian bisa mengakses permodalan pada lembaga baik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini perbankan, baik perbankan pemerintah maupun swasta, dan kalau dalam Kementerian Koperasi ada LPDP KUMKM, itu bisa mengakses itu dengan atas nama koperasi, bukan atas nama perorangan. Kalau atas nama koperasi bedanya apa? Kalau atas nama koperasi adalah yang bertanggung jawab adalah lembaga, bukan perorangan. Jadi apabila pinjaman itu bermasalah, nanti yang bertanggung jawab bukan pengurusnya, bukan ketuanya, bukan salah satu, tapi adalah lembaganya yang bertanggung jawab, bukan orang-orang. Kemudian kalau ada program bantuan dan sebagainya yang memang disalurkan melalui lembaga kekoperasian, koperasi yang memenuhi syarat bisa menerima, dengan catatan yang memenuhi syarat ini. Jangan tanya saya maju kok tidak dapat, ya karena tidak memenuhi syarat. Karena kalau tidak dapat berarti tidak memenuhi syarat. Jangan berpikiran langkah itu kurang, orang saya kalau kaya dari orang Saudi, jangan berpikir itu. Berarti kalau tidak dapat ya berpikir positif supaya itu baik, tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat. Kita supaya pikiran kita tidak terbebani kan seperti itu. Karena dia belum patut dan belum bisa nampak. Harus ini kayak momen sekarang yang paling kan banyak sekali BLT yang bagi orang langsung tunai. Kalau yang tidak dapat ya alhamdulillah, ya tapi salah patut nampak berada uang cukup. Oke, aja diri lah, aja diri. Masih kita unik gabungan orang unik, aja dipikir tuh. Dipikirnya berarti aku mampu, berarti orang ini berarti mampu. Nah, kemudian yang terakhir adalah nanti adalah masalah perizinan. Akan saya bermaksud mas. Mungkin dari saya itu saja dulu. Saya akan katakan masalah perizinan yang harus dipenuhi oleh koperasi yang akan disampaikan oleh Mas Yo, sehingga nanti apa saja yang harus dilakukan setelah koperasi ini berdiri atau diajukan ke notaris itu akan saya sampaikan Mas Yo. Dari saya cukup dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan, nanti setelah disampaikan masalah perizinan Mas Yo, nanti kita buka atau kami memberi kesempatan untuk sedikit tanya jawab sebelum nanti kita pada penyampaian ini kembali ya Mas, diformat lagi sehingga nanti lebih longgar. Bagi saya juga seperti itu. Tapi mohon maaf apabila saya menyampaikan kurang jelas dan sebagainya, dan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang menyinggung perasaan Bapak Ibu Panjenengan, baik dengan atau tidak, karena atas nama pribadi dan atas nama dinas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Masih ini mudah apa mudah Pak? Apa malah bingung mau yang ditanyakan apa?
apa yang harus dilakukan ketika nanti Bapak dan Ibu sekalian ini mendirikan suatu badan usaha yang dinamakan koperasi. Ya, mungkin tadi sudah kenalan ya, nama saya Surya, saya penyuluh koperasi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang dalam kesempatan kali ini kami hadir untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu, bersilaturahmi, memberikan penyuluhan perkoperasian agar ketika Bapak Ibu ini mendirikan koperasi ini sudah tahu apa itu koperasi. Kalau orang awam biasanya kalau mendengar kata koperasi itu adalah tempat untuk utang, benar enggak? Ya, benar ya. Kalau di sekolah biasanya ini yang jualan jajan atau yang jualan dasi, pakaian dan sebagainya. Bukan ya Pak Bu, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jamiko tentang definisi koperasi itu apa, panjang lebar dan juga prinsip-prinsipnya sudah dijabarkan bahwa koperasi adalah badan usaha. Memang betul ada koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam dan yang sekarang di beredar masyarakat pun juga banyak, memang betul. Tetapi kita perlu merubah mindset atau stigma yang ada di masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya simpan pinjam saja, bahwa koperasi adalah badan usaha yang usahanya apa saja itu bisa dilakukan. Salah satunya adalah usaha yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di Koperasi Barokah Umat Nusantara atau BUMNU. Kenapa nggak BUMN sekalian Pak? Jadi kalau ada anggota masyarakat yang tanya anggota koperasi mana, anggota koperasi BUMN kan keren ya. Anggota BUMN gitu ya. Ya itu adalah definisi koperasi. Dalam hal ini kita kan akan mendirikan koperasi. Jadi ini nanti apa yang saya sampaikan adalah mekanisme atau prosedur bagaimana mendirikan koperasi ataupun badan dukungan koperasi nantinya lewat notaris. Sebelum dikeluarkannya Permen 14 tahun 2019 bahwa mengurus badan hukum koperasi itu lewat notaris, dengan akta pendiriannya dikeluarkan oleh notaris dan pengesahan badan hukumnya itu dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi koperasi atau dinas yang membidangi koperasi baik di daerah provinsi maupun di kabupaten kota. Namun setelah keluar Permen tersebut bahwa untuk membadan hukuman koperasi ini sekarang 100% ada di tangan notaris. Jadi sebagai ada
Lanjut ya tadi bahwa pembagian hukuman koperasi sekarang ini 100% ditangani oleh notaris, yang nanti Bapak dan Ibu sekalian ini dalam forum rapat anggota pendirian ini nanti mengkuasakan kepada pengurus melalui surat kuasa untuk mengurus badan hukum di notaris. Lalu produk-produk apa saja yang akan dikeluarkan oleh notaris? Yang pertama adalah akta pendirian, satu bundle buku yang itu isinya adalah pokok-pokok bahasan yang ada di anggaran dasar. Jadi menurut saya Bapak Ibu, kalau yang ada di depan ini memang sudah disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, tetapi ini sifatnya masih draft ya Pak. Sifatnya masih draft, yang nanti resmi yang keluar itu dari notaris dalam bentuk akta pendirian. Dan itu akta pendirian adalah sebagai fondasi hukum Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan usaha di koperasi. Itu yang pertama. Produk yang kedua adalah yaitu SK pengesahan badan hukum melalui lewat Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Dirjen Administrasi Hukum Umum. Jadi kalau dulu SK pengesahan dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, kalau sekarang lewat Kementerian Hukum dan HAM, karena koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum. Jadi nanti notaris akan menginstruksikan bahwa untuk memenuhi syarat-syarat badan hukum, maka si calon koperasi harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang dibutuhkan. Yang beberapa syaratnya itu adalah berita acara rapat pendirian hari ini, surat kuasanya, terus kegiatan usahanya, rencana kerjanya, dan sarana kerja dari koperasi tersebut. Ada beberapa syarat yang mungkin sudah diberikan dari kami untuk beberapa syarat dalam berbagai hukuman, yang mana nanti akan di-input dalam sistem administrasi hukum umum yang nantinya akan keluar SK pengesahan hukum. Lalu yang ketiga ini adalah produk yang nantinya juga akan nge-link atau berhubungan dengan data yang ada di Kementerian Koperasi, yaitu nomor induk koperasi. Sama halnya dengan kita semua sebagai masyarakat warga negara Indonesia, kita mempunyai NIK, nomor induk kependudukan, yang mana ketika bayi lahir itu kan langsung punya nomor NIK yang tertera di KK. Koperasi pun sama dengan demikian. Ketika koperasi lahir itu dia mempunyai NIK, nomor induk koperasi. Nomor induk koperasi ini adalah nomor unik yang merupakan identitas bagi Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha koperasi yang sudah masuk atau terdaftar dalam database Kementerian Koperasi yang dinamakan Online Data System atau ODS. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jatmiko, ketika Bapak Ibu ini sudah berkoperasi dan kok tidak melaksanakan rapat anggota tahunan selama 3 tahun berturut-turut, maka di sistem ini akan langsung nge-lock atau langsung mengunci atau menghidden, jadi menghilangkan nama koperasi Bapak Ibu sekalian sebagai ditandai sebagai koperasi tidak aktif. Karena sekarang memang semuanya serba digital ya, semuanya serba online, jadi sistem akan langsung terbaca. Mungkin memang sudah melaksanakan rapat anggota selama 3 tahun berturut-turut, kok kebetulan pas lupa tidak laporan RAT kepada dinas. Nah ini yang memang harus jadi catatan. Jadi dasar dalam pengaktifan koperasi dalam sistem itu adalah ketika Bapak Ibu melaksanakan rapat anggota itu yang paling pertama adalah wajib menyetorkan laporan rapat anggota tahunan ke dinas, karena nanti kami akan mengupdatekan dalam sistem untuk terus diupdate sehingga koperasi Bapak Ibu ini dianggap sebagai koperasi aktif. Tetapi kalau misalnya rapat anggota tahunan 3 tahun berturut-turut dilaksanakan tapi kok lupa tidak laporan ke kami, maka di sistem ini akan langsung menurunkan grade atau kelas bahwa koperasi Bapak Ibu ini sebagai tidak aktif, dan kalau sudah lebih dari 3 tahun itu nanti tidak akan terbaca di sistem. Jadi sistemnya bisa Bapak Ibu buka nanti lewat handphone Bapak Ibu masing-masing, itu di situs nik.depok.go.id. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mengakses, mengetahui koperasi apa saja yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya ulangi ya dulu, nik.depok.go.id.
Nanti tinggal memasukkan nama daerahnya, terus nanti akan muncul koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Banyumas. Itu bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Jadi masyarakat akan tahu, bahkan kalau misalnya tahu-tahu di Babakan ada koperasi ya Pak Bu, koperasi yang mungkin mencurigakan, nah Bapak Ibu itu bisa ngecek lewat situs itu. Ini koperasinya beneran berbadan hukum apa enggak sih? Gitu. Jadi nanti situs itu juga sebagai pengawasan dari masyarakat itu sendiri ketika ada koperasi yang dianggap mencurigakan itu. Nah nanti pun juga ketika Bapak Ibu ini mendirikan koperasi pun nama koperasi atau profil koperasi Bapak Ibu sekalian akan masuk dalam sistem online data sistem tersebut yang merupakan database dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jadi memang yang disampaikan Pak Jatmiko tadi bahwa ketika sudah mendirikan koperasi maka kewajiban yang pertama adalah rapat anggota tahunan yang wajibnya itu nanti menyetorkan laporan RKP kepada dinas. Jadi harus wajib laporan RKP ke kami nanti sebagai dasar bagi kami untuk selalu terus mengupdate keaktifan dari koperasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah 3 produk yang akan nantinya dikeluarkan oleh notaris. Jadi ketika mengurus badan hukum memang perlu dicermati terkait syarat-syaratnya, dan sekaligus nanti apabila dalil ini juga merupakan rapat mandirian maka harus disahkan terkait pokok-pokok yang akan dituangkan dalam anggaran dasar. Yang pertama adalah nama koperasi. Kalau di sini nama koperasinya sudah ditentukan, yaitu namanya Barokah Umat Nusantara, ini kita perlu dicek terlebih dahulu di notaris, karena harus ada pemesanan nama terlebih dahulu. Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa semuanya serba digital, jadi nama Barokah Umat Nusantara ini perlu dicek notaris terlebih dahulu apakah sudah terpakai atau belum. Karena kalau sudah terpakai maka tidak bisa dipesan. Jadi satu nama ini untuk satu wilayah se-Indonesia Pak Bu. Jadi tidak boleh ada namanya tunggal. Dan namanya, nama koperasi itu sesuai dengan ketentuan Permenkum 14/2019 itu memiliki 3 kata setelah kata koperasi. Barokah Umat Nusantara sudah 3 ya. Nah, tapi tetap nanti konfirmasi kepada notaris dulu untuk dipesankan nama. Jadi booking dulu di notaris di sistem administrasi hukum umum untuk di-booking dulu apakah sudah terpakai atau belum. Kalau belum terpakai maka bisa melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, pokok pembahasan dalam anggaran dasar yang kedua adalah terkait kegiatan usaha. Kegiatan usaha dari koperasi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Untuk usaha utama ini nantinya akan menentukan jenis koperasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jenis koperasi yang sudah disampaikan oleh Pak Jatmiko memang sesuai ketentuan undang-undang itu hanya ada 5: konsumen, pemasaran, produsen, jasa, dan simpan pinjam. 4 koperasi yang tadi saya sebutkan di pertama itu adalah kelompok koperasi dari usaha sektor real, yang mana ini bergantung dari kegiatan usaha utamanya apa. Kalau tadi kami sudah dapat sedikit bocoran bahwa ini nanti kan lebih ke kegiatan mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak MI ya. Nah nanti ketika kegiatan usaha utama ini adalah pendistribusian tentang barang-barang untuk siswa-siswi yang ada di MI, nanti ini akan kita cocokkan apakah jenis koperasi yang paling cocok untuk digunakan di koperasi ini. Nah itu karena sektor real itu bisa mendirikan unit usaha lain, yaitu unit usaha pendukung dan unit usaha tambahan. Tetapi kalau sudah simpan pinjam itu sudah tidak boleh mendirikan unit usaha lainnya. Semisal saya mau mendirikan koperasi dengan kegiatan usaha utamanya adalah retail atau toko lah ya, toko minimarket seperti itu.
Jenis koperasi yang paling cocok untuk saya adalah koperasi konsumen. Lalu ketika usaha saya sudah berkembang menjadi lebih maju, saya ingin mendirikan unit pendukung simpan pinjam, itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya sudah dari awal saya mendirikan koperasi simpan pinjam yang bergerak di sektor keuangan, menjual uang, menghimpun uang, itu sudah tidak boleh mendirikan unit usaha pendukung lainnya. Usaha saya sudah bergerak di usaha simpan pinjam, lalu usaha saya berkembang di simpan pinjam, lalu saya ingin mendirikan toko retail. Nah, itu sudah tidak boleh, sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak dibolehkan. Nah, itu untuk jenis koperasi. Lalu pokok bahasan terkait anggaran dasar selanjutnya adalah besaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Sudah ditentukan ya berapa nominalnya, dan ini sudah ada kesatuan dari masing-masing anggota. Ya. Nah, lalu terkait siapa saja pengurusnya dan siapa saja pengawasnya. Khusus untuk pengurus ini wajib ganjil minimal 3. Jadi 3, 5, 7, 9 untuk pengurus. Jadi nanti disahkan untuk siapa saja nama ketuanya, sekretaris, dan juga bendahara dari koperasi tersebut, dan juga nama ketua pengawas dan juga 2 anggota pengawas. Pokok bahasan anggaran dasar selanjutnya adalah terkait pembagian SHU. Kami menyarankan untuk sisa hasil usaha yang diperoleh dari pendapatan koperasi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang nanti akan menghasilkan sisa hasil usaha ini. Nanti kami sarankan untuk dibagi menjadi minimal wajib 3 komponen. Yang pertama adalah untuk anggota itu sendiri, baik itu berasal dari jasa yang keaktifan dari anggota itu sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk cadangan, kali ini untuk menanggulangi resiko kerugian yang akan dialami oleh koperasi. Dan yang ketiga adalah untuk dana pendidikan. Dana pendidikan ini dimaksudkan bukan terkait beasiswa ya, bukan, tapi untuk pendidikan perkoperasian seperti yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini, mengundang kami dari dinas untuk memberikan penyuluhan. Jadi pendidikan ini adalah alokasi dari SHU untuk bisa menyelenggarakan terkait pendidikan perkoperasian, memberikan pemahaman perkoperasian, memberikan pemahaman terkait pengembangan kegiatan usaha bagi para anggota khususnya. Jadi memang perlu ada pengembangan skill dan soft skill dan juga hard skill bagi para anggota yang harus diselenggarakan oleh koperasi. Itu adalah beberapa pokok bahasan dari anggaran dasar yang memang perlu disahkan pada hari ini. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa nanti yang di pimpinan sidang ini nanti akan bisa memberikan paparan terkait nama koperasi dan lain sebagainya. Sudah tadi saya sebutkan untuk bisa disahkan di forum ini, dan nanti selanjutnya untuk bisa dituangkan dalam berita acara, yang mana berita acaranya tersebut itu adalah apa saja yang dibahas pada hari ini. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya terkait mekanisme dari hukum dan hukuman. Dengan sebagai terus harus mempersiapkan alternatif nama yang lain. Kalau nama ini sudah digunakan, maka tidak bisa digunakan lagi. Harus oleh karena itu dengan nanti sebagai pengusaha itu sebagai kuasa anggota untuk mencarikan alternatif nama. Kira-kira alternatif nama yang kedua nama apa nih? Karena nama yang kedua pun harus disetujui oleh kita. Di samping barokah Umat Nusantara. Kalau barokah Umat Nusantara sudah ada yang memakai, harus ganti. Harus Ada Pak Kiai nih komi. Berkah untuk umat. Kalau pokoknya punya alternatif pengganti yang disetujui. Pertama kan barokah umat Nusantara, yang kedua moto umat Nusantara, yang ketiga Nahdlatul Tujar Nusantara. Nahdlatul Tujar itu tujar ya, dari pusat perkembangan ekonomi Babakan Nusantara. Monggo saya jenengan dipun bawakan nama lain itu.
otomatis nanti jadi Pak Ali Maksud. Ya udah pas Pak, udah Pak. Di bendahara aja tuh. Bendahara. Bendahara. Baik. Jadi kalau saya sampaikan, kan, kalau bendahara satu tapi sekretarisnya yang dua. Karena kalau keuangan itu pintunya malah gajinya satu. Nanti Pak nggak boleh dua ya? Kalau bendahara, Pak nggak boleh dua. tapi nggak cukup satu lah. Jadi sekretaris sama sekretaris ganti. Ketua satu, ketua dua, sekretaris satu, sekretaris dua bendahara. Ya kalau sekretaris kan fungsinya besar loh, kira gampang fungsinya. Sekretaris fungsinya menggerakkan organisasi. Fungsinya paling berat menggerakkan organisasi. Kalau sekretarisnya pasif, maka organisasinya kan pasif. Kalau bendahara cukup satu karena apa? Bendahara itu kalau keluar maksudnya uangnya dua itu malah tambah ribet. Pintu masuk keluar uang itu harus satu supaya teracak. Oke? Mau ditaruh di mana itu? Pasal saya masukkan Bujanatin dimasukkan ke sekretaris satu sekretaris dua. Terus lagi, tapi pokoknya ini masuk harus dari diskusi Bujanatin. Kemudian pengawas tiga saya masukkan Pak Ketua Pak Kiai Abdul Malik, anggota Pak Khairul Hamzah, anggota yang kedua Pak Ahmad Sabani MD. Apakah yang saya bacakan untuk pengurus 5 orang dan pengawas 5 orang disetujui? Pengawas 3 orang. Berarti enggak ya? Orang itu kalah. Apakah setuju pengurus 5 orang yang saya bacakan dan pengawas 3 orang disetujui? Setuju? Setuju ini. Nanti tidak ada komplain. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pembagian sisa hasil usaha. Sebagai catatan saja Mas, untuk pembagian usaha tegaskan Mas Suryo, untuk prosentasenya nanti dicantumkan di anggaran rumah tangga saja. Karena efek dari pencantuman prosentase di anggaran dasar kalau akan merubah itu harus melalui mekanisme rapat anggota dan harus merubah anggaran dasar. Merubah anggaran dasar walaupun tidak harus dengan notaris tapi harus dengan rapat anggota di luar rapat anggota tahunan. Mekanismenya repot karena prosentasenya nanti dicantumkan dalam anggaran rumah tangga. Dan ketika berubah prosentase desa berlakunya untuk tahun kelima bukan tahun ini, jadi tahun umpamanya seperti ini. Gak kira eksekutif bisa berubah saja prosentase pembayaran tidak bisa berlakunya untuk tahun depan. Kalau tahun ini berlakunya untuk aturan yang sudah ditetapkan tahun kemarin seperti itu. Jadi kalau lupa bisa saja tapi berlaku ke depan bukan berlaku untuk tahun ini, itu berlaku ke depan. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah besarnya simpanan pokok dan besarnya simpanan kecil harus dikeluarkan juga. Panjenengan setuju simpanan pokok yang sudah ditentukan sekitar 30.000? Setuju? Baik enggak? Dan ini nambah Ibu, Bapak? Karena gini. Kalau 200.000 kali 26 orang itu hanya 5.200.000. Simpanan pokok informasinya 10.000 kali 26 adalah 200.000. Maka untuk modalnya baru 5.460.000. Nanti kalau kurs biaya notaris saja nanti sekitar 3 sampai 4 juta, nanti habis uangnya. Oleh karena itu mau dikebutkan mana di awal? Boleh saja ini jadi mekanisme seperti ini. Kalau nanti di sini kan warga itu nggak bisa. Kalau 100 orang bisa direkrut, itu alangkah baiknya itu akan lebih baik. Dan nanti bagaimana kalau notarisnya
yang tercantum dalam akta notaris adalah yang hadir pada hari ini. Anggota yang lain adalah sebagai anggota, tapi tidak tercantum dalam akta notaris. Nah, nanti struktur pemodalnya adalah semua anggota yang dicantumkan anggota status, maka yang tercantum dalam ukuran anggota, tapi yang tercantum dalam akta notaris hanya yang hadir pada hari ini, yang menandatangani daftar hadir. Yang tidak menandatangani juga tidak tercantum dalam akta pendirian sebagai anggota. Boleh saja seperti itu. Jadi nanti panjenengan membentuk masa perusahaan modalnya 5 juta dipotong biaya notaris 4 juta tinggal 1 juta, ya nggak pantas gitu kan? Harus dipatut nanti dipatut siap nih, siap. Makanya saya sampaikan kepada Bapak, Ibu yang siap menjadi promotor mempromosikan Bapak sudah tahu Bapak di Dan ya bangunan ini sudah resmi berdiri Pak, sudah resmi berdiri ya. Secara ini sudah, tapi secara legal programnya jadi ibaratnya secara saya sudah tidak Oke. Jadi ini secara ini pun lahir istilah ini, tapi hari ini rupanya sudah paham akan terlahir dengan sempurna, tidak ada kecacatan, dan pada akhirnya bisa membawa keberkahan kepada umat, kepada masyarakat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanahu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbuna shaghira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu lana bil akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma bihaqqil fatihati anta ja'alana mahmudan fi qulubihim fadliha wa birahmatika ya rahman wa atif qulubal alamin bi nasrihim alayya wal bismi qabulan bishallah wa subhanaka wa rahmatin fa anta mujibul bil qasam wa asmi'akum kama amantu wa wa akhlisu min al-jannah sa'altu bil ismi mu'azzam kuntu bil ajina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir sallallahu alaihi wasallam abadika wa rasulika nabi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.